Shalom seluruh anak muda di seluruh Indonesia. Salam lawatan. Hari ini saya ingin share tentang arti kata sacrifice atau persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kita kenal satu tokoh di Alkitab yang bernama Abraham. Hari itu Abraham menantikan seorang anak yang bernama Ishak selama 99 tahun. Itu adalah waktu yang sangat lama untuk menantikan seorang anak yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tapi hari itu dia tetap setia dan dia tetap taat dan dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan dia anak yang sangat ajaib. Tapi belum selesai sampai situ. Kita baca di Kejadian 22 ayat 2. Berkata firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, hari itu seorang Abraham sudah menantikan berpuluh-puluh tahun untuk seorang anak yang dia akan sangat kasihi yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi hari itu Tuhan ingin Abraham mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan, yaitu anaknya sendiri. Saya mau share sedikit. Sekitar sebulan yang lalu, kita tahu ada gempa di Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju dan Majene. Dan setelah itu, saya dengan teman-teman saya berlapan pergi ke sana. Pada saat saya pergi ke sana, kami sama-sama memberikan korban. Ada beberapa korban waktu, korban tenaga, korban cinta, dan sangat banyak korban yang kami letakkan. Dan pada saat kami ke sana, kami setiap hari pada saat kami bangun pagi, kami mulai memasak. Dari pertama kali kami memasak untuk 500 orang untuk kami bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan saudara tahu, pada saat kami membagikan nasi bungkus itu kepada setiap orang yang ada di Mamuju dan Majene, mata mereka berkaca-kaca. Dan saya percaya pada saat kita meletakkan korban, di situ Tuhan akan hadir pada saat kita mau meletakkan korban untuk Tuhan. Dan belum selesai sampai situ. Hari pertama kita memberikan 500 untuk Tuhan. Hari kedua kami memberikan 800. Hari ketiga kami memberikan 1.350. Dan terus. Ada teman saya bernama Nathan. Dia memberikan korban apa? Korban ketaatan, korban kesetiaan. Dia mulai pagi-pagi, dia mulai masak nasi. Dan mulai masak nasi itu gak gampang, saudara. Untuk 100 orang dia harus masak, dia harus aduk. Dan saudara tahu, dan saudara percaya. Hari itu pada saat dia mulai tangani untuk masak nasi. Dalam satu hari, kami menuntaskan 1.350 makanan yang kami bagikan. Ada satu orang yang bernama Jehuda. Dia adalah orang yang bisa membaca situasi. Dan hal itu, korban dia adalah korban waktu. Dia bersama salah satu pemimpin, dia pergi ke Majene untuk dia survei tempat dan melakukan doa di sana. Dan hal itu, di hatinya dia cuma berkata, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hujan akan berhenti. Dan saudara tahu, di Majene kami mendengar kabar ada hujan, saudara. Dan mereka berangkat naik motor ke sana. 2 orang pemimpin dan salah satunya adalah Jehuda. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pada saat mereka berangkat ke sana, Jehuda berkata, di dalam nama Yesus, hujan berhenti. Dan saudara tahu, sepanjang perjalanan mereka tidak ada hujan. Itulah korban yang mereka letakkan. Dan saudara, dengan anugerahnya,
kami pulang dari Mamuju dan Majene, kami balik ke Bekasi. Kami membagikan 9.500 sampai 10.000 makanan bagi yang membutuhkan ke seluruh Mamuju dan Majene. Saudara, korban itu bukan bicara apa yang orang lain punya, tapi korban itu bicara apa yang kita punya dan kita mau persembahkan di hadapan Tuhan. Sebuah korban tidak pernah diukur seberapa banyak yang kita berikan. Tapi korban itu selalu diberikan. Korban itu selalu dihitung seberapa kita taat dan kita mau letakkan korban itu di hadapan Tuhan sebagai korban yang terbaik, yang itu akan menyenangkan hati Tuhan. Saya teringat dengan salah satu firman Tuhan yang mengatakan hari itu ada satu orang kaya dan satu orang miskin. Yang orang kaya memberikan sangat banyak uang untuk persembahan. Tapi hari itu satu orang miskin ini mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu, yang Tuhan suka adalah orang miskin yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini, apa korban yang Tuhan ingin kau letakkan di hadapan Tuhan? Mungkin korban masa mudamu, mungkin persembahan hidupmu, atau apapun yang Tuhan izinkan hari ini untuk engkau berikan di hadapan Tuhan. Belajar sepakat dengan Tuhan, dan engkau akan lihat keajaiban yang sangat ajaib akan Tuhan sediakan dalam hidupmu. Sekali lagi, korban yang kita letakkan di hadapan Tuhan, sekali lagi biar itu jadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Dan ada satu statement yang saya mau katakan kepada teman-teman dan saudara-saudara yang mendengarkan kesaksian saya ini. Sebuah kehormatan kalau kita hari-hari ini bisa memberikan korban dan membayar harga untuk lawatan atas seluruh Indonesia, karena itu adalah harga yang murah. Saya percaya apapun yang korban yang Tuhan ingin letakkan untuk teman-teman letakkan dan saya letakkan, ujungnya lawatan terbesar itu akan terjadi atas Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, buat Engkau sangat ajaib bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan, buat hati kami untuk mengerti bahwa setiap korban yang harus kami letakkan itu adalah sebuah kehormatan. Tuhan, mari Tuhan, mampukan kami untuk meletakkan korban yang itu Engkau akan suka pada saat kami letakkan. Tuhan, buat setiap teman-teman kami, buat setiap orang yang mendengarkan kesaksian ini, biar mereka punya hati untuk belajar meletakkan korban. Dan kami percaya pada saat kami meletakkan korban dan pada saat Engkau disukakan, maka akan ada keajaiban demi keajaiban yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Kau baik. Apapun korban yang Kau harus kami letakkan dari hidup kami tetap mengucap syukur dan tetap berkata, Tuhan Yesus itu baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam lawatan.